Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Syahroni. Saya kelas 11 SMA terpadu S1 Tulung. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang soal ekonomi. Soal pertama yaitu berikut ini merupakan karakteristik negara sedang berkembang kecuali A. Tidak mandiri dalam hubungan internasional, B. Informasi dan pasar tidak sempurna, C. Tingkat pengangguran tinggi, D. Tingkat rasio ketergantungan tinggi, dan E. Tingkat produktivitas tinggi. Jadi jawaban teman-teman yaitu E. Karena pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita suatu negara dan pemerataan kesejahteraan penduduk. Berikut permasalahan pengembangan ekonomi di negara berkembang. Karakteristik negara berkembang diantaranya 1. Standar hidup yang rendah, 2. Produktivitas yang rendah, 3. Tingkat pertumbuhan penduduk dan beban tanggungan yang tinggi, 4. Beban pengangguran yang meningkat serta kekurangan pekerjaan, dan 5. Ketergantungan terhadap produksi pertanian dan barang ekspor primer, dan yang terakhir 6. Tingkat ketergantungan dan kepekaan dalam hubungan internasional. Jawabannya itu E, tingkat produktivitas tinggi. Lanjut ke soal nomor selanjutnya, nomor 2. Nomor 2 yaitu ketika terjadi kenaikan gaji rata-rata dari masyarakat akan mengakibatkan A. Kurva permintaan bergerak ke atas dan penawaran bergerak ke bawah, B. Kurva permintaan bergeser ke atas dan kurva penawaran bergeser ke bawah, C. Kurva permintaan dan penawaran sama-sama bergerak ke atas, D. Kurva permintaan dan penawaran sama-sama bergerak ke bawah, dan yang terakhir E. Kurva permintaan dan penawaran sama-sama bergerak ke atas. Jadi jawaban yang tepat itu E. Kenapa? Karena dengan adanya kenaikan gaji masyarakat maka akan meningkatkan permintaan atas suatu barang. Hal ini mengakibatkan permintaan bergeser ke atas. Sedangkan dampaknya terhadap penawaran adalah dengan naiknya gaji akan meningkatkan biaya produksi perusahaan. Produksi yang meningkat akan berpengaruh terhadap kenaikan harga. Hal ini akan menggeser kurva penawaran ke atas. Jadi teman-teman lihat di sini kurva. Dengan adanya kenaikan gaji masyarakat maka akan meningkatkan permintaan atas suatu barang. Hal ini mengakibatkan kurva permintaan bergeser ke atas dan dampaknya terhadap penawaran adalah dengan naiknya gaji. Jadi jawaban yang tepat itu E. Lanjut ke soal nomor selanjutnya, nomor 3. Krisis ekonomi yang dialami oleh suatu negara berdampak sangat besar kepada perusahaan-perusahaan yang bernaung di bawahnya. Sulitnya perekonomian ditambah dengan rendahnya nilai tukar mata uang akibat krisis ekonomi menyebabkan banyak perusahaan yang harus gulung tikar dan merumahkan karyawannya. PHK besar-besaran tak terbantahkan sehingga mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran. Dampak sosial yang mungkin terjadi dari kejadian ini yaitu A. Bertambahnya pengemis di kota, B. Tingginya tingkat kesejahteraan, C. Tingginya kecelakaan lalu lintas, dan D. Maraknya penjual kaki lima, dan terakhir E. Rusaknya bersih mudah. Jadi jawaban yang tepat itu A. Bertambahnya pengemis di kota. Kejadian ini akan terjadi kesenjangan ekonomi. Banyaknya pengangguran bisa saja dapat meningkatkan angka kriminal di negara tersebut. Mengapa demikian? Jika tidak ada lapangan pekerjaan maka menyebabkan pengangguran dan pengangguran bisa orang kelaparan. Itu. Jadi jawabannya itu A. Bertambahnya pengemis di kota. Lanjut soal ke nomor 4. Dalam negara-negara berkembang biasanya nilai PDB lebih besar dibanding PNB. Sebab perhitungan PDB dilakukan dengan menjumlahkan seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara, baik yang ditinggal di dalam negeri ataupun di luar negeri. Jadi jawaban yang tepat A. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Dan B. Pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Dan C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. D. Jika pernyataan salah dan alasan benar, dan E. menunjukkannya adalah alasan keduanya salah. Jadi jawaban yang benar tepat adalah A. Kenapa? Dalam negara-negara berkembang biasanya nilai PDB lebih besar dibanding PNB. Negara berkembang lebih besar GDP atau PDB daripada GNP atau PNB. Karena banyak di sektor ekonominya dikelola oleh warga atau bahasa asing. Sementara warga perusahaan dari negara itu tidak memiliki penghasilan di luar negeri dalam jumlah banyak. Alasan benar perhitungan PDB
dilakukan dengan menjumlahkan seluruh produk yang disalurkan oleh masyarakat suatu negara, baik yang tinggal di dalam negeri atau di luar negeri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jawaban yang tepat itu ada A, alasan benar dan penunjukan sebab akibat. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Inflasi memiliki dampak yang luas bagi perekonomian negara maupun bagi masyarakat. Berikut dampak yang mungkin terjadi ketika inflasi bagi pihak-pihak tertentu, antara lain: 1. Kreditur dan meraup keuntungan tinggi. 2. Penerimaan gaji terhadap tetap tidak akan kesulitan sebab mendapatkannya tetap. 3. Produsen akan mendapat untung lebih tinggi. 4. Debitur rugi karena membayar lebih tinggi. A. Jika 1, 2, dan 3 yang benar. B. Jika 1 dan 3 yang benar. C. Jika 2 dan 4 dan yang benar. D. Jika hanya 4 saja yang benar. Dan E. Jika semua jawaban benar. Jadi jawaban yang tepat yaitu hanya 4 saja, yaitu D. Inflasi yang proses peningkatnya kenapa? Karena inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dari berkelanjutan dan rata-rata semua tingkat harga dan berlangsung secara terus-menerus. 1. Dampak inflasi terhadap pendapatan dan progresif yang ditimbulkan pada saat inflasi dikatakan dalam tingkat ringan. Pada saat terjadi inflasi ringan, para pengusaha akan mendorong untuk memproses produksinya. Yang 2. Dampak inflasi terhadap ekspor. Inflasi menyebabkan harga barang-barang ekspor naik sehingga menurunkan daya saing ekspor. Dengan berkurangnya daya saing ekspor, maka devisa yang didapatkan negara ekspor juga mengalami penurunan. 3. Dampak inflasi terhadap persediaan barang. Inflasi menyebabkan banyak barang yang langka di pasaran. Hal ini disebabkan karena adanya ketakutan konsumen akan naiknya harga barang dari hari ke hari. Nah, yang terakhir nomor 4, dampak inflasi terhadap minat orang untuk menabung. Inflasi menyebabkan minat orang menabung menurun. Hal ini disebabkan karena orang lebih tertarik untuk membeli barang kebutuhan sehari-harinya yang seharganya lama semakin naik daripada untuk menabungkan uangnya. Itu. Jadi jawaban yang benar itu D. Hanya 4 saja yang benar. Terus lanjut ke nomor 6. Perkembangan teknologi mengakibatkan peralihan yang nyata dari telepon rumah di kabel ke handphone. Hal ini mengakibatkan perkembangannya pesat dalam industri handphone dan menurunnya perusahaan-perusahaan telepon kabel. Akibatnya banyak perusahaan telepon kabel yang terpaksa ditutup dan karyawan-karyawannya yang kehilangan pekerjaannya. Berdasarkan studi dari atas, pengangguran yang dapat akibat dari usia atas masuk kategori A. Pengangguran normal, B. Pengangguran terselubung, C. Pengangguran struktural, D. Pengangguran musiman, E. Pengangguran konjungtural. Jadi jawaban yang tepat yaitu E. Pengangguran konjungtural. Berdasarkan soal tersebut, maka kasus tersebut masuk ke dalam materi pengangguran siklikal atau konjungtural. Siklikal jadi karena kemunduran ekonomi dalam suatu negara. Hal ini mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat sehingga banyak perusahaan yang harus menurunkan jumlah produksi dan melakukan pengurangan karyawan. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah jawabannya E, pengangguran konjungtural. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor selanjutnya. Nomor 7. Gejolak ekonomi yang terjadi pada Indonesia tahun 1998 mendorong perusahaan untuk tutup buku dan PHK besar-besaran hingga banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya. Mereka kemudian disebut dengan pengangguran konjungtural sebab pengangguran konjungtural merupakan pengangguran yang disebabkan oleh perusahaan struktur ekonomi. Jika jawaban benar, alasan benar dan gunanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Jika pernyataan benar, alasan benar dan gunanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. D. Jika pernyataan salah dan alasan salah. E. Dan terakhir, jika pernyataan dan alasan keduanya salah. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Gejolak ekonomi yang terjadi pada Indonesia tahun 1998 mendorong perusahaan untuk tutup buku dan PHK besar-besaran hingga banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya. Mereka kemudian disebut dengan konjungtural. Alasan benar karena pengangguran konjungtural merupakan pengangguran yang disebabkan oleh perusahaan struktur ekonomi. Keduanya menunjukkan hubungan akibat. Dengan demikian dapat disebut bahwa jawaban yang tepat adalah jawaban A.
Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan sebab akibat. Lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 8. Untuk mendorong produksi dalam negeri, pemerintah memberikan subsidi atas barang X. Pengaruh pemberian subsidi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap barang X akan menyebabkan A. Tidak akan pergeseran baik kurva permintaan atau penawaran. B. Kurva penawaran barang X bergeser ke sebelah kanan bawah. C. Kurva permintaan barang X bergerak ke sebelah kanan atas. D. Kurva permintaan barang X bergerak ke sebelah kiri bawah. Dan E. Kurva penawaran barang X bergeser ke sebelah kiri atas. D. Jawaban yang tepat yaitu A. Tidak ada pergeseran baik kurva permintaan atau penawaran. Pemerintah memberikan subsidi kepada produsen hingga meningkatkan produksi dalam negeri sehingga banyak karyawan penawaran akan bergeser ke kanan bawah. Subsidi ini tidak mempunyai kurva permintaan, karena subsidi diberikan kepada produsen. Jadi jawaban yang tepat itu A. Itu teman-teman. Terus kita lanjut ke soal nomor 9. Sorry, ini ada kesalahan. Kita perkecil dulu. Ini aja. Indonesia adalah sebuah negara yang kaya dan sumber daya alam. Baik, dan di sini sudah ada soalnya. Di sini ada pembahasannya juga. Jadi jawabannya tepat itu P, pertumbuhan penduduk gitu. Nah, faktor pertumbuhan penduduk yang paling tinggi, Thomas Robert Malthus, seorang ekonom asal Inggris, menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibanding dengan pertumbuhan produksi akan menyebabkan kelangkaan. Karena itu jawaban yang tepat itu B. Lanjut nomor 10. Sebelum berangkat ke Amerika, Budi menukar uangnya sebesar 60 juta dengan dolar Amerika kurs saat itu. Kurs dibeli 1 US dollar sama dengan 7.000. Kurs jual 1 US dollar sama dengan 7.500 di Amerika. Budi mulai memiliki uangnya sebesar 6.000 US dollar. Sekembalinya di Indonesia, Budi menukar kembali sisa dolarnya ke rupiah. Saat itu kurs beli 1 US dollar sama dengan 7.300 dan kurs jual 1 US dollar ke 7.800. Maka sisa uang Budi sebesar 14. Oke, sini sudah ada ABC-nya. Jadi jawabannya itu A, 14.600. Jumlah dolar yang diterima Budi adalah 60 juta dibagi 7.500, jadi 8.000 US dollar. Sisa uang Budi dalam dolar adalah 6.000 dibagi 8.000 US dollar dibagi 6.000 US dollar sama dengan 2.000 US dollar. Sisa uang Budi dalam rupiah adalah 2.000 US dollar dikali rupiah 7.300, jadi 14.600. Jadi jawabannya apa adalah A. Oke. Nomor 11 yaitu faktor-faktor yang mengenai jumlah uang yang beredar dalam masyarakat adalah A. Jumlah penduduk dan motivasi investor asing. B. Tingkat pendapatan dan motivasi investor asing. B. Hubungan luar negeri dan motivasi investor asing. D. Struktur ekonomi masyarakat dan tingkat pendapatan. E. Struktur ekonomi masyarakat dan hubungan luar negeri. Pembahasan jumlah uang beredar dibuat oleh beberapa faktor, yaitu 1. Tingkat pendapatan semakin tinggi, masyarakat merasa semakin banyak pula uang yang beredar. Jumlah penduduk mengenai tingkat kebutuhan, baik itu kebutuhan akan barang dan jasa maupun permintaan uang. D. 3. Penurunan harga barang dapat mengenai jumlah uang yang beredar. Baik, struktur ekonomi masyarakat merupakan komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian. Perubahan struktur ekonomi mengindikasikan adanya laju pertumbuhan ekonomi yang menandakan peningkatan per kapita masyarakat. 5. Suku bunga. Jika suku bunga tinggi maka uang yang beredar sedikit, karena masyarakat akan cenderung menabung uangnya di bank. Itu pun sebaliknya. Yang terakhir, 6. Jika uang tinggi maka harga barang cenderung naik dan jumlah uang yang beredar. Jadi itu teman-teman. Terus lanjut ke soal yang terakhir. Soal nomor 12. Kepuasan tambahan yang dibolehkan menambah 1 unit barang yang dikonsumsi disebut total utility. B. Marginal utility. C. Average utility. D. Quasi-utility. D. Derivative utility. Jadi jawaban yang tepat itu E. Derivative utility.
Total utility adalah nilai guna total yang diperoleh konsumen dari mengonsumsi barang atau jasa. Nah, utility adalah tambahan utility atau nilai guna dari penambahan atau unit barang atau jasa yang dikonsumsi. Hal itu merupakan konsep penting dalam teori kardinal. Itu suatu teori yang menyatakan bahwa utilitas atau nilai guna dalam mengonsumsi barang dapat dihitung secara nominal. Jadi jawaban yang tepat itu E, derivative utility. Oke, itulah soal terakhir dari saya. Terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.